Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, video ini merupakan implementasi Project Based Learning dalam bentuk media pembelajaran yang disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah belajar dan pembelajaran yang dibina oleh Ibu Dr. Kartika Hajati MPD. Perkenalkan, nama saya Dewa Sadia dengan NIM H0124016 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pernahkah kalian berpikir mengapa dalam proses belajar kita tidak langsung diminta menciptakan sebuah karya atau menyelesaikan permasalahan yang kompleks? Biasanya kita mulai dengan mengingat informasi, memahami konsep, menerapkan pengetahuan, lalu secara bertahap mampu menganalisis, mengevaluasi, bahkan menciptakan sesuatu yang baru. Ternyata proses tersebut bukan terjadi secara kebetulan. Dalam dunia pendidikan, terdapat sebuah konsep yang menjelaskan tahap kemampuan berpikir tersebut, yaitu taksonomi Bloom. Melalui video ini, kita akan membahas konsep dasar taksonomi belajar, taksonomi Bloom klasik, revisi taksonomi Bloom, serta penerapannya dalam pembelajaran. Dengan memahami materi ini, kita dapat melihat bagaimana tujuan pembelajaran dirancang secara sistematis agar peserta didik berkembang dari kemampuan berpikir sederhana menuju kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Sebelum kita membahas mengenai taksonomi Bloom, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa konsep ini diperlukan dalam pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan tetapi juga membantu mengembangkan keterampilan, sikap, dan kemampuan berpikir. Namun, agar proses pembelajaran berjalan efektif, guru tidak bisa mengajar tanpa arah yang jelas. Setiap kegiatan belajar harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan materi, metode, media, dan bentuk penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk membantu penyusunan tujuan pembelajaran tersebut, para ahli pendidikan mengembangkan berbagai konsep, salah satunya adalah taksonomi belajar. Melalui taksonomi belajar, tujuan pembelajaran dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih sistematis, terarah, dan mudah dievaluasi. Salah satu taksonomi yang paling terkenal adalah taksonomi Bloom yang hingga saat ini masih banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, setelah memahami alasan mengapa taksonomi belajar diperlukan dalam pendidikan, pertanyaan berikutnya adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan taksonomi belajar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Secara sederhana, taksonomi belajar merupakan sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Konsep ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara lebih terarah. Mengapa hal ini penting? Karena tidak semua kemampuan belajar berada pada tingkat yang sama. Mengingat rumus matematika tentu berbeda dengan menganalisis sebuah permasalahan. Begitu pula memahami sebuah konsep berbeda dengan menciptakan sebuah karya baru. Oleh karena itu, taksonomi belajar membantu guru menentukan kemampuan mana yang ingin dikembangkan serta bagaimana cara mengukurnya. Secara umum, terdapat 3 ranah utama dalam taksonomi belajar. Pertama adalah ranah kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Kedua adalah ranah afektif yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan. Ketiga adalah ranah psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan fisik dan kemampuan melakukan sesuatu tindakan. Ketiga, ranah ini saling melengkapi sehingga pembelajaran yang baik tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar secara akademik, tapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang baik. Setelah memahami konsep umum taksonomi belajar, sekarang muncul pertanyaan lain. Dari berbagai jenis taksonomi yang ada, mengapa nama Benjamin Bloom begitu sering disebut dalam dunia pendidikan? Mari kita bahas melalui taksonomi Bloom klasik. Pada tahun 1956, Benjamin Bloom dan rekan-rekannya mengembangkan sebuah klasifikasi kemampuan berpikir yang kemudian dikenal sebagai taksonomi Bloom. Taksonomi ini berfokus pada ranah kognitif dan membagi kemampuan berpikir menjadi 6 tingkatan yang tersusun secara hierarkis. Tingkatan pertama adalah knowledge atau pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat informasi yang telah dipelajari.
Kemudian tingkatan kedua adalah comprehension atau pemahaman, yaitu kemampuan memahami dan menjelaskan kembali informasi tersebut. Tingkatan ketiga adalah application atau penerapan, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tingkatan keempat adalah analysis atau analisis, yaitu kemampuan menguraikan informasi dan memahami hubungan antar bagian. Tingkatan kelima adalah synthesis atau sintesis, yaitu kemampuan mengembangkan berbagai informasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Dan tingkatan terakhir adalah evaluation atau evaluasi, yaitu kemampuan memberikan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Melalui tingkatan tersebut, kita dapat melihat bahwa kemampuan berpikir berkembang secara bertahap dari tingkat sederhana menuju tingkat yang lebih kompleks. Namun, dunia pendidikan terus berkembang. Cara belajar peserta didik saat ini tentu berbeda dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Karena itulah, para ahli pendidikan merasa perlu melakukan penyempurnaan terhadap taksonomi Bloom agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembelajaran modern. Pada tahun 2001, Lauren Anderson and David Gradwell melakukan revisi terhadap taksonomi Bloom. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah penggunaan kata kerja aktif seperti remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Selain itu, posisi tingkat tertinggi juga berubah. Jika sebelumnya evaluation berada pada tingkat tertinggi, dalam versi revisi, posisi tersebut digantikan oleh create. Perubahan ini didasarkan pada pandangan bahwa kemampuan menciptakan sesuatu yang baru merupakan bentuk berpikir yang paling kompleks karena melibatkan seluruh kemampuan sebelumnya. Revisi ini juga sejalan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kreativitas, inovasi, dan kemampuan berpikir kritis. Setelah memahami teorinya, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana konsep ini diterapkan dalam pembelajaran nyata di kelas? Untuk menjawabnya, mari kita lihat contoh penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Sebagai contoh, kita dapat melihat penerapan taksonomi Bloom dalam pembelajaran membaca atau reading pada mata pelajaran bahasa Inggris. Pada tingkat remember, siswa menyebutkan tokoh dalam cerita. Pada tingkat understand, siswa menjelaskan isi cerita dengan kata-kata sendiri. Pada tingkat apply, siswa menggunakan informasi dan bacaan untuk menjawab pertanyaan. Pada tingkat analyze, siswa membandingkan karakter antar tokoh, dan pada tingkat evaluate, siswa menilai tindakan yang dilakukan tokoh. Dan pada tingkat create, siswa membuat akhir cerita yang berbeda berdasarkan kreativitas mereka. Melalui tahapan tersebut, pembelajaran tidak hanya berfokus pada menghafal informasi, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Setelah memahami konsep penerapan taksonomi Bloom, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan. Seberapa relevankah konsep ini dengan kondisi pendidikan saat ini? Setelah mempelajari materi ini, saya memahami bahwa taksonomi Bloom bukan hanya sebuah teori pendidikan, tetapi juga panduan praktis yang dapat membantu guru merancang pembelajaran secara lebih efektif. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, penerapan taksonomi Bloom sangat relevan karena mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta mendorong mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Menurut saya, pemahaman terhadap taksonomi Bloom menjadi bekal yang penting bagi calon pendidik karena dapat membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih terarah, bermakna, dan sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa taksonomi belajar merupakan sistem klasifikasi yang membantu pendidik merancang tujuan pembelajaran secara lebih terarah dan sistematis. Salah satu bentuk taksonomi yang paling banyak digunakan adalah taksonomi Bloom yang kemudian disempurnakan melalui revisi Anderson and Gradwell. Melalui penerapan taksonomi ini, guru dapat mengembangkan kemampuan peserta didik secara bertahap, mulai dari kemampuan mengingat hingga kemampuan menciptakan. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif yang dibutuhkan di masa kini. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.